Shalom, Horas, Majua-jua, Yahoo. Terima kasih Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum sampai kepada khotbah, saya mau perkenalkan diri dulu. Saya bernama Pendeta Mardison Simanjorang. Sudah berkeluarga dengan seorang istri, Boruda Manik, dan hadir di tengah-tengah kita. Boleh Ibu berdiri di tempatnya saja. Tuhan mengaruniakan 3 orang anak di tengah-tengah keluarga kami. 1 orang perempuan yang paling besar sedang sekolah di Bandung, dan 2 orang anak laki-laki yang cukup ganteng dianugerahkan Tuhan bersama kami tinggal di Tigarunggu dan sebentar lagi akan berdomisili di Siantar. Ibu Bapak, saya adalah pendeta GKPS. Sekarang adalah preses GKPS Distrik 12 di Tigarunggu, tapi statusnya demisioner karena baru berlangsung sidang Sinode Bolon GKPS dan SK sudah keluar dan saya dipindahkan menjadi kepala bidang pelayanan dan pembangunan di kantor Sinode GKPS di bawah naungan Departemen Diakonia. Itu saya kira perkenalan tentang identitas sosial, identitas profesi saya. Identitas yang lain, kalau Ibu Bapak membaca, ada identitas pendidikan saya, M.Hum di situ saya bukan pengacara. Karena itu adalah magister humaniora. Saya menempuh pasca sarjana dengan konsentrasi ilmu-ilmu humaniora filsafat di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2015 yang lalu. Selain itu, saya juga adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia Kabupaten Simalungun untuk tahun 2024 sampai 2029. Saya kira sebegitu singkatnya dulu perkenalan kita, nanti tutur perpamilian dan seterusnya kita panjangkan setelah ibadah berlangsung. Saya kira begitu ya, atau sebelumnya saya mengatakan, ibu saya guru Saragih Garingging. Saya kalau lahir besar di Brastagi, maka tadi saya bilang lidah saya ini kalau ketemu dengan orang Karo langsung otomatis dia bekerja dengan bahasa Karo. Dan kalau ada asal usul saya, asal usul kami adalah dari Tongging, Sikodon-kodon. Di sini ada, saya sebut saja sementara ini adik saya dulu, Boru Pintu Batu. Nah, dan juga famili saya juga ini. Nah, saya kira itu. Terima kasih Pak Pendeta sudah mengundang saya untuk pertama sekali di GKI Sumut Jalan Gunung Sinabung ini. Tuhan memberkati kita semua. Sebegitu dulu, terima kasih sekali lagi, salam. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema kita, dia hanya sejauh doa. Ini bisa kita artikan juga, dia, Tuhan kita itu, ya sependek doa. Karena jauh dalam pengertian ini sebetulnya dekat. Kenapa? Ada pemahaman di kalangan orang Yahudi bahwa Allah itu adalah Allah yang sangat jauh di sana, Allah yang transenden katanya, sehingga harus diperantarai selalu dengan posisi kalau dari manusia kepada Allah itu diperantarai oleh imam, dari Allah kepada manusia itu diperantarai nabi.
Tapi oleh Kristus, Allah yang transenden itu menjadi Allah yang imanen, dekat. Ada di sini. Apa artinya Immanuel? Allah beserta kita. Di sini, saat ini, tidak jauh. Itu dia, ibu bapak saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang disebutkan oleh Lukas sebagai nas khotbah renungan kita hari ini, kita perlu melihat sejenak posisinya doa Bapa kami ini dalam Alkitab. Di Alkitab kita ada dua sebetulnya versi doa Bapa kami. Satu, dia ada dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Itu dalam bentuk yang pendek. Tapi dalam bentuk yang sedikit lebih panjang itu kita temukan dalam Matius 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Nah, dari dua versi itu, ibu bapak saudara-saudara, Lukas itu atau versinya Lukas itu ditujukan kepada orang Kristen non-Yahudi. Kita tahu orang yang non-Yahudi, orang yang tidak punya pengetahuan atau tidak belajar tentang cara berdoa sebagaimana umumnya orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang Yunani Romawi. Tapi kalau versi yang lebih panjang di Matius itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi dalam konteks atau dalam lingkup pengajaran katekisasi. Tujuannya bukan lagi untuk mengajari orang-orang Kristen Yahudi bagaimana berdoa, tapi melakukan reformasi tentang doa yang benar. Sehingga Matius 6 ayat 9 sampai ayat 13 itu ditempatkan sebagai bagian dari pengajaran atau khotbah kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tengah belajar katekisasi. Itu dia posisi awalnya, saudara-saudara. Itu atau bahkan Katolik mengucapkan doa Bapa Kami itu berdiri. Kita melanjutkan tradisi itu dalam liturgi orang-orang Yahudi. Tapi pertanyaan kemudian, kalau orang-orang Kristen, apalagi kita yang ada di Indonesia ini, coba ada berapa kali kita mengucapkan doa Bapa Kami itu dalam hidup sehari-hari kita? Tahu? Nah, orang Yahudi itu mengucapkan doa Bapa Kami yang setara dengan doa Amidah itu sebetulnya 3 kali dalam sehari. Kalau teman-teman kita di Katolik ada beberapa kali jenis-jenis doanya, ada doa Angelus dan seterusnya, doa Maria. Nah, tradisi Protestan ini sebetulnya meninggalkan tradisi Yahudi itu. Kalau setelah khotbah ini Ibu Bapak melakukan doa 3 kali sehari dengan doa Bapa Kami,
Itu nggak ada dosanya loh. Nggak ada dosanya, Bu. Berdoa aja. Kan tidak ada salahnya melanjutkan tradisi, kan? Ya. Nah, saudara-saudara, sebegitu pengajaran itu disampaikan kepada orang-orang yang saya sebutkan tadi, kalau versi Lukas ini ditujukan untuk orang-orang yang non-Yahudi. Orang non-Yahudi itu siapa? Orang Yunani Romawi. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ikuti tadi pembacaan nas renungan khotbah kita ini, doa Bapa kami itu sebagaimana penyebutannya, doa Bapa kami itu diperkenalkan kepada orang-orang non-Yahudi itu. Bagaimana berdoa seperti hubungan seorang ayah dan anak. Kenapa? Dalam pemahaman orang Yunani Romawi, ayah itu punya hak mutlak mau memperlakukan seperti apa anaknya atau cucunya, itu terserah kepada si ayah. Mau dibesarkan atau bahkan diselesaikan dalam pengertian diakhiri hidupnya. Itu dalam pemahaman tradisi oleh orang-orang Yunani Romawi. Tapi bagi orang-orang Yahudi, anak itu adalah tanda cinta, buah cinta. Karena itu hubungan antara ayah dan anak itu bukan hubungan yang bersifat ketertundukan dalam pengertian kuasa dalam artian politik, tapi ketertundukan hierarki atas cinta. Tidak ada ayah yang memberikan ular kepada anaknya ketika anaknya meminta roti. Karena apa? Karena anaknya itu adalah buah cintanya. Sebegitu dekatnya hubungan anak dan ayah. Seperti itulah hubungan Allah dan manusia. Dekat sekali. Bahkan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop khotbah kita ini juga ada yang disebutkan perumpamaan tentang kedekatan itu. Hubungan itu tidak hanya dalam paradigma hubungan ayah dan anak, tapi juga sahabat. Saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membuka sejenak Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-15. Kalau ibu bapak sudah menemukannya, boleh dibaca. Yohanes pasal 15 ayat 15. Atau kalau tidak ada yang dapat, saya akan bacakan. Ada yang dapat? Silakan Pak. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan. Tapi aku menyebut kamu hamba, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang Tuhan sudah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hanya digambarkan seperti hubungan ayah dan anak, tapi juga sekaligus seperti hubungan sahabat. Hubungan yang bersifat filiarki. Kita tahu istilah kasih filia kan? Begitu.
Tuhan itu tidak mau jauh. Barangkali manusia yang menginginkan dirinya jauh. Kalau Tuhan selalu mengambil sikap keputusan untuk mendekatkan dirinya kepada anaknya, maka pertanyaan kemudian, bagaimana sikap anak itu? Tuhan mau dengan bangsanya, bangsa pilihan itu hubungannya seperti hubungan persahabatan. Aku tidak menyebut engkau lagi sebagai seorang hamba, aku menyebut engkau sahabat. Tuhan selalu mau mengatakan bahwa aku dekat sekali denganmu. Sekarang pertanyaannya, kamu bagaimana? Ke arah itu renungan kita ini, Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Coba kita tanya diri kita. Atas pertanyaan Tuhan, atas pernyataan Tuhan, Tuhan memutuskan diri untuk mendekatkan dirinya sedekat-dekatnya. Dia Immanuel. Bersama dengan kita di dalam Kristus Yesus yang sudah menebus kita dari keberdosaan kita. Dalam posisi itu, dia juga adalah menjadi sahabat. Hubungan kita dengan Tuhan tidak lagi hubungan antara tuan dan hamba. Tapi hubungan yang egaliter, yang setara. Saya nggak tahu, Pak Penetua, apakah karena Tuhan sebagai sahabat ini, maka ada praktek berdoa sekarang dengan jingkrak, saya nggak tahu. Tapi sebanyak orang tua, atau paling tidak saya, diajarkan oleh tradisi gerejawi saya, bahwa Tuhan itu adalah Raja. Maka kalau berdoa kepada Raja, kepada Bapa, harus sopan. Nggak boleh belum apa-apa pun langsung jingkrak-jingkrak. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Karena apa? Tuhan itu Bapa. Dalam konteks itu kita memahami, setiap kita berdoa maka sikap yang pertama adalah menaruh hormat kepada Bapa. Agar apa? Agar kita menunjukkan bahwa sikap kita kepada Bapa adalah sikap yang menaruh hormat. Meskipun di dalamnya kita memohon, Pak, bayar uang sekolahku besok, Pak, ya. Udah diminta guruku katanya. Bapak itu akan mengatakan, yes, besok bayar uang sekolah. Tapi coba dikatakan, Pak, bayarkan dulu uang sekolahku itu besok. Udah ditunjuk-tunjuk guruku aku katanya. Mungkin bisa naik darah tinggi bapaknya. Bukan lagi uang sekolah yang dibayar, tapi mungkin tangan yang akan melayang. Maka mintalah dengan hormat. Dikatakan tadi minta. Jangan minta seperti menuntut. Mana? Meminta bukan menuntut. Carilah. Ketuklah. Saudara-saudara, doa, cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, dan cara Tuhan memberitahu sesuatu yang harus kita lakukan. Di 3 Runggu, 3 bulan ini kemarau. Saya kira di Siantar juga ya. Semua mengatakan, aduh, oh Tuhan, berilah kami air hujan sebab tanaman kami sudah mengalami kekeringan. Tapi Tuhan mengatakan, oke, tapi sabar. Dengan kemarau, Tuhan mengajari kita untuk sabar. Sebab apa? Sebab jawaban doa adalah amin.
kehendakmu lah yang jadi. Doa bukan alat untuk memaksa Tuhan. Jangan pernah memaksa Tuhan atau melakukan siasat pemaksaan dengan doa. Doa adalah permohonan permintaan yang tulus, bukan pemaksaan. Tuhan, berilah kami hujan. Ya, tapi sedikit dulu katanya. Terimalah. Bapa yang mengatur, bukan anak yang mengatur. Bapa yang ambil keputusan, bukan Bapa pelaksana keputusan dari anak-anak. Saudara-saudara, di tengah-tengah perubahan zaman, perubahan dunia ini, banyak sekali kecenderungan sekarang. Mungkin karena struktur ekonomi kita yang timpang. Kesempatan untuk mengakses sumber-sumber ekonomi timpang. Kesehatan manusia menjadi sebegitu mahal. Sehingga kesempatan untuk melakukan pengobatan dengan biaya yang tinggi karena sedang didera penyakit CA stadium 3B ke Tiongkok itu menjadi tidak sama bagi semua orang. Lalu di tengah-tengah keadaan seperti itu, semua orang ingin sembuh dari penyakitnya. Malah yang lebih luar biasa lagi, ada juga orang yang mengatakan harus sembuh. Maka doa menjadi sekeras batu. Kalau tidak sembuh, itu berarti Allah menjauh. Padahal itu bisa jadi juga karena semua orang harus belajar tentang bagaimana menjalani hidup. Ibu saya 84 tahun. Dia tidak masalah bagi dia. Walau seminggu, 2 minggu, lauk pauk makannya itu hanya ikan yang diarsik atau tahu yang diarsik. Tapi karena zaman ini mengatakan cepat, maka makanan instan ada di mana-mana. Bukan hanya makanan instan, ibu bapak saudara-saudara. Mobilitas dari masyarakat manusia pun menjadi harus cepat. Itu makanya dari Kabanjahe sampai Siantar ada bis cepat. Sebagai penanda utama. Kenapa? Karena lambat itu artinya kamu kalah. Bahkan kamu lemah. Ibu bapak pernah masih ingat itu? Jalan dari 1000 dolok sampai ke 50 rusaknya seperti apa? Tapi pilihan yang ada cuma bis cepat. Saya punya pengalaman naik bis cepat. Sedikit pun tak enak naik bis cepat ini. Tapi seolah-olah kita hanya punya satu pilihan. Harus bis cepat. Karena kalau tidak cepat, Anda kalah, Anda lemah. Betulkah begitu? Ya, sangat begitu. Siapa sih orang Kabanjahe? Kalau saya bikinkan bis saya, armada saya, Siantar Kabanjahe, bis santai, mau naik enggak? Ibu bapak mau naik enggak? Kenapa enggak mau naik? Karena cepat adalah satu-satunya dalam tanda petik kebenaran hari ini. Maka dampaknya itu saudara-saudara, makan pun sekarang tak dinikmati lagi. Masukkan ke dalam piring makanan lauk pauk,
2 kali jari-jarinya masuk ke tangannya, masuk ke dalam mulut, 3 kali kunyah, cep cep cep, selesai dia makan. Makan pun tak dinikmati lagi karena harus cepat. Makanya Pak Pendeta, cepatkanlah khotbah ini. Karena lama berarti, ya kita boleh teruskan. Ada yang dilematis. Kita hadapi itu hari ini. Saudara-saudara, jenis-jenis makanan itu masuk ke dalam tubuh kita. Gula, coklat, akumulasi dari menit ke jam, jam ke hari-hari, ke minggu-minggu, ke bulan-bulan, ke tahun, bertahun-tahun. Tiba-tiba seorang ibu atau seorang ayah, sakit Kak Nandesianwa, kena kai kanker. Begitu kena kanker, berdoa semalam suntuk. Habis malamnya, tinggal suntuknya. Karena apa? Para medis mengatakan, apalagi ada vonis, tidak akan lama lagi. Makin membuncah gelisah. Manusia yang disebut manusia beriman itu, berdoanya makin menjadi-jadi. Tanpa menyadari, akhirnya doa menjadi alat paksa. Kematian itu menjadi sebegitu menakutkannya bagi manusia modern atau pasca modern hari ini. Maka ibu bapak tahu ada sekarang bahasa yang menyebut konser doa. Doa pun sudah ikut dikonserkan hari ini. Itu sebabnya penataan gereja sekarang pun akhirnya kita tahu persis seperti konser-konser musik. Untung GKI Sumut Jalan Gunung Sinabung ini tidak begitu. Bikin lampu sorot, lampu apa gitu kan. Paling tidak belum tergoda. Begitu ya Pak Pendeta. Karena sudah banyak. Dari sisi penataan tempat saja. Nah, kalau begitu sebetulnya, saudara-saudara, sehubungan dengan tema khotbah kita hari ini, Allah Tuhan itu sejauh doa. Yang mau menyebutkan sebetulnya Tuhan itu dekat dengan kita. Bagaimana seharusnya sikap kita dalam berdoa? Tidak cukup memahami doa itu hanya sekedar berkata-kata menyampaikan kepada Tuhan, tapi juga soal sikap hidup, etos hidup, etos sehari-hari, disiplin hidup sehari-hari, disiplin makan sehari-hari, disiplin berdoa sehari-hari, semua hal dalam disiplin. Tahun yang lalu saya persis tanggal 25 Juli dipasang peralatan dalam tubuh saya. Namanya cincin. Lalu dokter mengatakan begini, Pak Pendeta, dosamu ada 4. Ini dokter yang ngomong nih, bukan lagi pendeta yang ngomong tentang dosa. Pak Pendeta, dosamu ada 4. Yang pertama, begadang. Apa arti begadang? Kita tidak tidur pada waktunya atau tidur dengan cukup. Memang ini perilaku saya sejak anak muda. Dampaknya hari ini. Yang kedua, dosamu paling besar Pak Pendeta, selalu kau makan enak, nggak pernah makan sehat. Yang ketiga, kau nggak pernah keringatan Pak Pendeta, karena kau ngomong terus, mendengar pun kau payah katanya. Ini penyakitnya pendeta ini.
mendengarkan. Yang keempat, dosamu yang keempat, Pak Pendeta. Nah, apa itu yang keempat? Kau masih mengotori paru-parumu, katanya. Waduh, ya, ya Pak Dokter, ampun, ampun. Saya bilang gitu. Dan apa artinya itu dalam kaitan khotbah kita, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan? Begadang itu sebetulnya kita tidak melakoni hidup dengan cukup. Doa Bapa kami mengajarkan kita agar kita hidup dalam rasa cukup. Berilah makanan kami yang secukupnya. Jangan doa dalam kata-kata, baik sekali Tuhan berilah kami makanan kami secukupnya gitu. Ya kan? Diberi Tuhan. Tapi begitu dia diberi, kita nggak punya rem. Makan kita sekenyang-kenyangnya. Lalu tiba-tiba masyarakat modern hari ini menjadi kena gula. Lalu tiba-tiba setelah kena gula, oh Tuhan katanya. Lalu sebetulnya berdoa itu bagaimana? Sama dia dengan sikap hidup kita. Itu pengertian Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu sejauh doa, maksudnya dekat kita, discipleship kita itu adalah kepatuhan pada hidup dalam rasa cukup. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau tidak hidup dalam rasa cukup, ini tinggi biayanya. Ada ibu yang sudah punya anak 4, umurnya sudah 57 tahun, 60 tahun, tapi pengen selalu pinggulnya langsing, bagai gitar Spanyol. Aduh, tinggi biayanya itu, Bu. Tinggi. Karena biaya tidak bisa menerima diri. Kan sudah tua kan, Ibu? Ya, terimalah kita tua. Sudah melar, ya memang melar lah. Sebab Tuhan sudah menganugerahkan ada 4 orang. Yang repot itu kalau kita nggak menerima diri kita. Dalam Galatia 3 ayat 28, Rasul Paulus mengatakan, di dalam Kristus tidak lagi Yahudi, tidak lagi Yunani. Banyak orang timur tidak bisa menerima dirinya sebagai orang timur, rambutnya hitam. Tapi dia selalu melihat orang Eropa. Maaf Bu, saya tidak sedang berbicara tentang itu. Yang di dalam hatimu itu. Tapi coba lihat tuh. Ketika kita tidak menerima rambut kita hitam, lebih tinggi kita selalu melihat orang yang Eropa dengan rambut pirang, itu sama dengan biaya. Orang yang tidak bisa menerima dirinya tua, ingin selalu singset langsing, maka itu biaya. Doa itu menjadi jauh. Tuhan itu menjadi jauh. Tuhan, kenapa kau bikin aku tua, katanya. Kenapa kau bikin aku sudah keriput seperti ini, katanya. Maka mulailah dia yang agak gelap-gelap mukanya itu. Gak terima dia agak hitam coklat kulitnya. Maka perilakunya, Tuhan berilah padaku rezeki. Dikasih Tuhan rezeki, tapi untuk beli whitening, pemutih. Jadi jauh Tuhan itu, Bu. Nah, saudara-saudara, kita diajari oleh Tuhan dengan doa Bapa kami. 3 kali sehari dalam tradisi orang Yahudi. Kita harus menghidupi itu sebagai doa setiap waktu. Baik dalam perkataan maupun sikap hidup kita. Bagaimana sikap hidup? Mendidik diri kita seturut dengan doa kita, hidup dalam rasa cukup. Terima diri kita. Orang Simalungun mana tadi Boto itu baru Manik. Ada pepatahnya orang Simalungun, upasa.
ulang ipangan na idarat ni huyu. Jangan makan yang di luar mulutmu. Asal dimakan, pasti biaya. Kita tahu juga pejabat kita. Banyak juga yang makan yang di luar dari mulutnya. Yang luar biasa, mudah-mudahan tidak terjadi di GKI Jalan Gunung Simanuk-Manuk ini. Gunung Sinabung ini. Perilakunya selalu makan makanan yang di luar mulutnya, tapi tiba-tiba punya perilaku memberi persembahan syukur dengan sehebat-hebatnya, tapi hasil merampok. Dan doanya dan cara dia berdoa luar biasa salehnya. Tuhan kita, Bapa kita itu bukan Bapa yang bisa ditipu dengan perilaku-perilaku kebertubuhan kita. Maka hati itu yang berdoa. Maka kita menyanyikan lagu Kidung Pujian itu kan, Kidung Jemaat. Mampirlah dengar doa, Yesus penuh. Kita ingin selalu diingatkan maksudnya dengan doa itu. Doa kita itu juga harus mengingatkan kita, bukan hanya menanti jawaban dari Tuhan. Doa kita juga sekaligus, sekali lagi Bu Bapak, harus menjadi etos kita, cara hidup kita. Saya kira itu poin puncak dari renungan kita hari ini. Sehingga apa yang dikatakan ora et labora itu menjadi sesuatu yang seharusnya dalam hidup orang yang beriman. Doa bukan hanya sekedar kata-kata, tapi juga adalah hidup kita. Tuhan kita tidak jauh. Tuhan kita di dalam Yesus Kristus dekat dengan kita. Dia adalah Immanuel. Berada di tengah-tengah kita. Maka sekali lagi saudara-saudara, orang Kristen itu harus berdoa, tapi doanya juga harus menjadi sikap hidupnya. Amin.